Oke, Siap, kita Ustaz, langsung siap. ke penanya berikutnya. Sebelum saya persilahkan ke Bapak Ibu yang raise hand begitu ya. Ini cukup banyak di kolom komentar, kolom chat. Saya simpulkan mungkin jadi satu pertanyaan begitu ya. Ini cukup banyak pertanyaannya, kurang lebih begini Ustaz. Bagaimana kita bisa menerima ujian yang berat dari Allah saat pertama kali kita diuji? Apa yang harus dilakukan agar kita bisa kuat dan tetap bisa menumbuhkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang kita hadapi ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz. Saya menjawab yang saya lakukan ya. Karena kalau teori ini nggak pandai saya berteori-teori, ini yang saya lakukan. Ketika saya sudah serius belajar di Mesir, saya nggak main-main, saya serius belajar di Maroko. Saya nggak main-main belajar. Pulang dengan harapan bisa membahagiakan orang tua. Bukan mau menikahi pacar, saya nggak punya pacar. Niat mau menyenangkan orang tua yang susah di kampung. Nggak lulus. Nggak lulus di Malaysia, nggak lulus di Brunei, nggak lulus di Jakarta. Kan sesuai dengan judul malam ini. Ketika takdir tak sesuai dengan harapan manusia, pukulannya itu bertubi-tubi. Gagal di sini, gagal di sini, gagal di sini. Apa yang saya lakukan? Yang pertama yang saya lakukan adalah membaca ayat ini berulang-ulang. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, qul la yusibana illa ma kataballahu lana, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Semua musibah ini sudah ditetapkan Allah, ini sudah ditetapkan Allah. Berhenti saya baca itu, datang dia lagi. Kok nggak lulus kau? Kau kan hebat. S1 kau kan 3 tahun 10 bulan. S2 kau kan di Maroko. Dia nulis pakai bahasa Indonesia. Kok dia yang lulus? Jadi saya berperang. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, qul la yusibana illa ma kataballahu. Lalu kemudian saya baca hadis rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena takdir sudah terangkat. Allah punya rencana indah untuk. Nah, ini perang pikiran, perang hati. Tapi saya nggak berhenti di situ. Karena kalau saya berhenti di situ mungkin saya di kamar jadi ngobrol, enggak. Saya silaturahim. Silaturahim ke kawan, ke senior, ke kakak-kakak kelas. Menyibukkan diri, menyibukkan pikiran. Jangan di rumah sendirian. Jalan, jumpa kawan. Datang Bang Surya. Udah kau ngajar di Masmur aja, ngajar. Datang Ustadz Nixon, udah Dinda bisa ngajar di kelas internasional ini, betul baru-baru buka ini 2008 ngajar. Jumpa Ustadz Aprijon, ini kebetulan abang mau pergi haji nih, petugas haji, kelas abang tinggal 8 kelas, kau abang kasih 4 kelas bahasa Arab masuk. Jadi dengan sibuknya kita itu pikiran kita mulai, maka jangan berhenti. Andai saya berhenti, malu jumpa orang, mungkin ngomong sendiri, mungkin udah gila saya udah. Itu yang saya jalani. Dan terasa waktu kita sedang pahit itu, sholat itu khusyuk sekali. Sujud itu paling enak. Saya waktu sujud itu lama sujud, ya Allah. Indahnya, nikmatnya berdoa tuh sampai tangan tuh begini, waktu sedang nangis kita di tengah malam, waktu sedang susah itu. Jadi sebetulnya makanya ketika saya pergi ke luar negeri pakai private jet, pesawat pribadi, disambut naik mobil mewah, disambut, saya di jalan tuh saya senyum sendiri. Begitulah Allah mempermainkan aku. Begitulah engkau permainkan aku, ya Allah.
Ketika disuruh pagi-pagi milih motor dari hotel dari masjid mau ke hotel, suruh milih. Ustadz mau naik Sportster atau mau naik Dyna atau mau naik Fatboy atau mau naik. Begitulah engkau permainkan aku ya Allah. Teringat saya waktu di Kajang dulu saya naik motor. Saya beli motor tuh 500 ringgit. 500 ringgit tuh kalau sekarang 2 juta kan. Kalau digas mati lampunya. Sementara di Malaysia lampunya mesti hidup. Kalau mesinnya pelan, mati mesinnya. Coba antum bayangkan gimana antum naik motor kalau digas mati mesin lampunya. Kalau mati lampu ditangkap polisi. Kalau pelan mati mesinnya. Kalau memparkir motor saya di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Memarkirnya itu jauh di bawah pohon kayu biar jangan dilihat cewek mahasiswi. Tiba-tiba setelah sekian tahun saya disuruh milih, kok mau pilih mana mau pakai. Bob. Dalam hati saya, ya Allah, begitulah Allah mempermainkan perasaan kita. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Step-step langkah-langkah ini kalau dilewati, dijalani, saya tidak cerita teori, saya nggak baca buku. Buku saya baca, tapi yang saya alami, yang saya jalani, silaturahim, berteman, berkawan, minta doa, sholat sunat hajat. Terasa dia seperti jalan yang berkabut, lama-lama terang. Waktu habis subuh itu kan gelap, itu berkabut. Lama-lama ketika terbit matahari, kabutnya mulai tersingkap, jalan dimudahkan Allah. Terus sekarang Ustadz nggak berkabut lagi, kabut juga, lain lagi kabutnya, berkabut terus hidup ini. Demikian Bang Alvin. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini sekaligus mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Silakan sesuaikan konteksnya begitu. Ada yang mungkin konteksnya kehilangan materi, kehilangan orang tercinta, ya itu bisa dikaitkan, dihubungkan. Insya Allah mudah-mudahan menjadi jawaban untuk Bapak Ibu semuanya begitu. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Saya persilakan Bapak Widodo. Silakan Bapak, buka dulu mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, saya mungkin tidak bertanya apa-apa, cuma mau meminta masukan dari Ustaz. Saya itu selalu melihat video-video Ustaz di YouTube. Saya mengikuti kajian-kajian Ustaz dari mulai fikih Islam, Syekh Sulaiman Rashid, sampai dengan kitab hadis Arba'in Imam An-Nawawi. Tapi ada beberapa video sambungan hadisnya sampai hadis ke-21 itu tidak ada lagi Ustaz. Permohonan kami, permintaan kami, jika Ustadz berkenan, mungkin di kajian hijrah ini boleh Ustadz, kalau Ustadz berkenan kami diberikan ilmu tentang kajian-kajian kitab juga Ustadz sesekali. Besar harapan kami tentang itu Ustadz. Mungkin lebih banyak lagi di channel YouTube yang diupload oleh Ustadz dan tim, insya Allah kami tonton semua. Dan insya Allah menjadi ladang amal jariah buat Ustadz dan keluarga. Dan insya Allah juga menjadi panduan hidup kami lebih bermanfaat insya Allah. Barakallahu fiik Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Bapak Haji Widodo yang sudah mengikuti kajian khatam dulu fikih Islam Sulaiman Rashid, kemudian Arba'in Nawawi tidak sampai selesai karena COVID satu dan lain hal. Ar-Risalah Al-Qushairiyah khatam Ramadan COVID 2020.
Lalu kemudian kalau Bapak mau ikuti kajian hadis, sudah berjalan selama 3 tahun, subuh Rabu. Subuh Rabu kita streaming online. Waktu subuh di Pekanbaru itu sekarang jam 4.40. Habis itu sholat. Biasanya jam 5 itu kita udah kajian sampai jam 6. Kitabnya Riyadhus Shalihin. Bapak beli kitab Riyadhus Shalihin atau download PDF. Nanti ikuti kajian, tengok penjelasan. Adapun di kajian ini Bang Alvin Firdaus, beliau punya metode apa yang mau dibaca. Tapi saran ini bagus. Tapi hanya kalau mau ikut, sebetulnya sebulan tuh kita 4 kali. Setiap Rabu subuh, termasuk Rabu subuh besok, ikuti kajian kitab Riyadhus Shalihin. Demikian Pak Widodo. Siap, terima kasih Pak Widodo sarannya, Masya Allah. Masya Allah. Kalau ada waktu nanti ya kita coba susun jadwalnya sesuai dengan apa yang disarankan begitu oleh para jamaah. Ya, kita selipkan mungkin kajian sirah. Tapi alhamdulillah, insya Allah 2 tahun berjalan ini kita coba selang-seling ya Bapak Ibu ya. Kita selang-seling berkaitan dengan tema. Ya sangat memungkinkan untuk kita bahas-bahas kitab tertentu begitu. Oke, saya persilakan langsung karena waktunya mepet Bapak Ibu. Ibu Sinta. Monggo Ibu dibuka mic-nya. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya tentang niat sesuai kajiannya ketika rencana tidak sesuai takdir. Jadi gini Ustadz, saya itu ingin, kan saya punya 4 anak ini Ustadz. Anak saya 3 cowok, 1 cewek. Nah, dari pertama itu anak saya pondokkan di Darul Muqarrabin Kendal. Nah, qadarullah di sana anak saya itu di kelas 2-nya itu karena ada masalah sama temennya keluar Ustadz. Nah, terus saya itu mau mindahin anak saya itu benar-benar masih delima gitu Ustadz. Bingung dengan omongan tetangga gitu. Nah, itu saya harus gimana Ustadz? Karena ketika kembali lagi ketika rencana tak sesuai takdir. Rencana saya kan anak saya itu biar jadi tahfidz gitu Ustadz. Ternyata kok takdirnya anak saya nggak selesai di pondok itu gitu. Ya, gitu aja Ustadz. Ya. Ibu saya memasukkan saya ke pondok tahfiz. Menyerahkan saya ke guru tahfiz. Tolonglah Ustadz, anak saya ini supaya jadi hafiz. Sekitar setahun, masuk 2 tahun belajar, gurunya pindah. Dipanggil oleh sultan. Tinggal. Saya lalu kemudian pindah ke Medan dan saya tidak masuk pondok tahfiz. Jadi ibu saya itu ingin saya ini jadi hafiz, jadi qori, jadi imam. Dia tidak mau saya jadi penceramah. Nah, jadi ketika takdir tidak sesuai harapan, jadi dia memang kecewa dengan saya. Kenapa saya nggak jadi qori? Makanya dia bawa cucunya, anak adik saya, dibawanya di waktu itu umurnya udah hampir 70. Dibawanya ke Masjid Ar-Rahman karena pagi Ahad itu ada tahsin bayati sobasi kanahawan yang diajar oleh
Ustadz Khairul Nas Jamal, Dr. Khairul Nas Jamal, Qori terbaik Riau. Nah, jadi dibawanya. Saya tahu dia bawa cucunya itu, dia ingin cucunya jadi qori, karena saya nggak jadi qori. Jadi takdir tidak sesuai dengan harapan dia. Tapi kemudian sekarang, walaupun dia sudah meninggal ya, sekarang ini hafiz laki-laki yang di Nurul Azhar, Yayasan Yat Tabung Wakaf Umat, itu anak tahfiz Quran laki-laki kelas 1 sanawiyah, kelas 2, kelas 3, kelas 1 aliyah, kelas 2, kelas 3 hafiz gratis. 25 orang setahun, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 75. Ini yang di Ma'had Az-Zahra ini hafiz, hafizoh sama juga 6 tahun, 25, 25, 25 yang gratis. Yang di sini aja ini 590. Belum lagi yang di tiap-tiap provinsi. Jadi cita-cita ibu saya itu tercapai. Walaupun yang jadi hafiz, yang jadi qori bukan saya. Nurul Azhar Kalimantan dengan Ustadz Hatta, Zayan Insani Medan dengan Ustadz Iqbal, Darul Ihsan Jambi. Yang ini udah anak yang alumni ini alumni udah berangkat ke Mesir. Jadi kalau lama saya hidup, saya bilang, mak, aku memang nggak qori, mak, aku nggak imam, tapi cita-cita mak sampai. Dan andai aku yang dulu jadi qori, aku sendiri. Sekarang ratusan qori-qori ini. Saya tidak mengatakan karena saya cuma mengatakan bahwa nggak sia-sia cita-cita ibu saya dulu. Jadi ibu jangan kecewa, ibu tetap aja sholat malam, tahajud, berdoa. Adapun dia mau keluar pondok, kalau bisa dirayu-rayu. Tapi kalau dia udah nggak tahan juga, sudah didoakan, sudah diruqyah, tanya baik-baik, kenapa kau nggak mau? Mungkin dia kena bully, mungkin nggak tahu kita entah kenapa. Semua usaha sudah kita lakukan, ya udah, ikhtiar sudah, doa sudah, kita tawakal, nggak lagi ketemu. Ya carikan sekolahnya. Masalah mencarikan sekolah, saya ini masuk ke pesantren Darul Arafah setahun, keluar. Masuk ke Muallimin Al-Wasliyah setahun, keluar. Tapi mak saya nggak pernah putus asa. Dia datang menemui ustadz, dia urus surat pindah saya. Naik bis dari Riau ini ke Medan, Bu. Dari Riau ini ke Medan itu 600 kilo. 600 kilo zaman dulu jalannya hancur, 12 jam. Hanya untuk ngurus surat pindah saya. Tapi dia tetap berusaha untuk supaya saya bisa sekolah. Dia nggak pernah putus asa tentang sekolah saya. Jadi saya menjawab tidak pakai teori, tidak pakai ada dalil Quran hadis, tapi yang langsung dialami oleh saya dan keluarga saya. Ibu terus tetap perjuangkan anak ibu. Kalau bisa tahan pondok, alhamdulillah. Nggak bisa tetap pondok lain, nggak juga madrasah, sekolah. Andai nanti dia nggak jadi ustadz, dia jadi polisi, dia akan jadi polisi yang punya pesantren tahfiz. Kalau dia jadi tentara, dia jadi tentara yang punya pondok tahfiz. Kalau nanti dia jadi hakim, dia jadi hakim yang punya pondok tahfiz. Ada rencana Allah yang lebih indah. Mudah-mudahan ibu bisa memahami apa substansi yang saya sampaikan, insyaallah. Insyaallah ya Ustaz. Demikian, wallahu a'lam. Wah. Barakallahu fikum, mudah-mudahan menjawab ya Ibu atas pertanyaannya barusan ya Ibu Sinta. Ya, Sebelum kita jazakumullah. lanjutkan, siap? Wa iyyakum, terima kasih Ibu Sinta. Sebelum saya lanjutkan, masih ada satu lagi Bapak Ibu ya, untuk bisa bertanya
karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:06. Silakan berdoa, mudah-mudahan ditunjuk begitu ya. Eh, Kami ada program amal soleh yang bisa Bapak Ibu ikuti. Ya, kami sedang bergotong royong, berikhtiar untuk membangun pondok pesantren Az-Zahra, Bapak Ibu. Ya, amal soleh ini bisa Bapak Ibu, Ayah Bunda ikuti ya dengan nominal Rp10.000. Ya, Bapak Ibu bisa berwakaf atas nama orang tua atau atas nama diri sendiri begitu. Ya, untuk menunjukkan progres pembangunan, ya kami izin memutarkan. Apakah niat saya tersebut gagal untuk kami lanjutkan, untuk kami tunaikan di berikutnya seperti itu? Karena baru-baru ini di sekitar Oktober bulan ini, alhamdulillah saya dikenalkan dengan sampai jumpa di Baitullah itu, dan niat itu muncul lagi seperti Ustadz seperti itu untuk mengumrohkan. Gimana ini? Apakah memang seperti itu kehendak Tuhan, takdir Tuhan terhadap kami seperti itu, atau bagaimana ini Ustadz? Mohon pencerahannya seperti itu. Ya. Baik, bisa langsung Bapak Muhammad Syafi Pemekasan atau keluarga atau sahabat atau melalui Ustadz Bang Alvin Firdaus membadalkan umroh almarhumah. Jadi almarhumah itu diumrohkan dengan cara orang yang kita kenal baik, nanti sampai di Bir Ali kalau dia umrohnya dari Madinah, atau kalau umrohnya dari Makkah, bisa dari Ji'ranah, bisa dari Tan'im. Dia pakai ihram lalu labbaik Allahumma umrah, saya laksanakan umrah an fulan bin fulan, untuk almarhumah sebutkan nama ibu. Habis itu pergi ke Makkah, tawaf, habis tawaf sa'i, habis sa'i tahallul, maka selesailah niat umrohnya. Dalilnya mana? Dalil pertama, sahabat namanya labbaik Allahumma syubrumah, saya menghajikan syubrumah, namanya syubrumah. Kata Nabi, kamu menghajikan siapa? Syubrumah. Syubrumah itu siapa? Saudara saya. Kamu sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan syubrumah. Itu dalil bahwa haji boleh untuk orang lain, badal haji namanya. Terus umrah, wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah. Kalau haji boleh, maka umrah pun juga boleh, namanya badal umrah. Lalu kemudian ada sahabat Nabi, kata dia, orang tua saya dulu mau haji tapi keburu meninggal. Kata Nabi, fadainullahi ahaqqu an yuqda, hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayarkan. Kalau hutang pada manusia dibayar, maka hutang pada Allah lebih baik, lebih utama untuk dibayarkan. Maka hajikanlah dia. Jadi itu dalil bahwa haji dan umroh sampai. Jadi ya bapak atau keluarga atau ada kawan atau sahabat, tolong umrohkan ibu saya, namanya si Anu, nanti dilaksanakan umrohnya. Niatnya sampai, insya Allah salah satu bakti kepada orang tua. Demikian Pak Muhammad Syafi Pemekasan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Amin, amin. Terima kasih. Matur selangkong. Terus Kelangkong. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bapak Muhammad Syafi dari Pemekasan, dan juga terima kasih jawabannya Ustadz. Mudah-mudahan jadi pencerahan untuk yang lain juga begitu ya. Bisa dengan kita badal umroh begitu. Nanti bisa Bapak Ibu kontak Bang Freddy begitu. Ya, yang share link Zoom untuk di program semua bisa ke Baitullah gitu. Oke.
Jam sudah menunjukkan pukul 9:15, Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih yang sudah standby sampai di detik ini. Semoga apa yang disampaikan, ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk semuanya. Bisa kita pahami, bisa kita amalkan, bisa kita ajarkan ulang begitu ya. Kita dengarkan kalimat penutup dari guru kita dan juga mohon berkenan untuk memandu doa penutup pada malam hari ini. Tafadhol Ustaz. Apakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kekasih Allah, yang paling dekat dengan Allah, yang paling hebat ibadah, yang paling taatnya anaknya Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, Abdullah, Al-Qasim, Ibrahim? Kenapa mesti terusir dari kampungnya? Kenapa mesti hidupnya susah, penuh penderitaan? Berarti Allah punya rencana. Karena dia tempat mengadunya semua manusia yang sedang dalam penderitaan. Supaya hati itu hancur berkeping. Supaya lembut tidak membatu. Supaya lebih dekat kepada Allah. Andai tidak terjadi ujian itu, dia tetap lebih dekat pada Allah. Tapi ini menjadi iktibar buat kita yang manusia biasa. Sedang Nabi saja begitu, apalagi kita, begitu caranya. Jadi kalau kita sedang diuji Allah, kita balikkan bahwa nabi-nabi, orang-orang soleh, wali-wali pun juga diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan langkah-langkah yang kita kaji malam ini menenangkan hati dan jiwa kita, membuat kita lebih dekat pada Allah, lebih khusyuk, lebih tawadhu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah pada kami. Allahumma syrah sudurana, lapangkan hati kami. Wamla' qulubana bil hikmati wal iman, penuhkan hati kami dengan hikmah dan iman. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma ja'alna minas sabirin, jadikan kami orang-orang yang sabar. Allahumma ja'alna minal muttaqin, jadikan kami orang-orang yang takut padamu. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, jadikan kami orang yang mendengarkan nasihat yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma a'inna, tolong kami ya Allah, ala dzikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingat-Mu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Ya dzal jalali wal ikram, Engkau pemilik kemuliaan, keagungan. Akrimna wa la tuhinna, muliakan kami, jangan hinakan kami. Warzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah dalam agama yang benar, dalam jalan yang lurus. Waqtim bis salihati amalana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wajma'na ma'al habibil mustafa, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia ini, kumpulkan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu,